Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membuka pembelajaran dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, jangan lupa untuk anak-anak silakan melakukan presensi ya di Google Form yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp. Sekarang presensi dulu. Baik, kemarin kita sudah membahas mengenai sejarah dari berdirinya Daulah Umayyah. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Bani Umayyah. Nah, baik, di sini Ibu akan memberikan sedikit pengantar untuk memulai pertemuan pada pagi hari ini, gitu. Nah, bahwasannya sudah diketahui terdapat sebuah peristiwa penyerahan jabatan yang disebut dengan peristiwa Amul Jamaah. Nah, peristiwa ini terjadi pada Rabiul Akhir di tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Nah, peristiwa tersebut mengukuhkan Muawiyah sebagai khalifah dan menandai berdirinya dinasti atau Daulah Umayyah. Nah, pada kepemimpinan Muawiyah ini memindahkan pusat kekuasaan yang dari Madinah dipindahkan ke Damaskus atau Suriah. Daulah Umayyah ini berkuasa selama 90 tahun, yaitu pada tahun 41 sampai 132 Hijriah. Lumayan lama ya. Gitu. Nah, atau dengan 661 sampai 750 Masehi gitu. Nah, selama berkuasa Daulah Umayyah ini terdapat 14 khalifah gitu. Nah, setelah kepemimpinan Muawiyah ini, sistem pemerintahan itu dirubah dari yang awalnya demokrasi itu dirubah menjadi monarki oleh Khalifah Muawiyah. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah sedikit pengantar dari Ibu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Bahwasanya dalam perkembangan peradaban itu ada dalam 3 bidang. Yang bidang pertama yaitu bidang sosial, bidang kedua bidang budaya, dan bidang yang ketiga yaitu bidang politik dan militer. Nah, dari 3 perkembangan tadi, Ibu akan menugaskan kepada kalian, silakan kalian membentuk 3 kelompok ya, 3 kelompok. Nanti kelompok pertama silakan mencari informasi atau mencari pengetahuan mengenai perkembangan peradaban di bidang sosial pada masa Daulah Umayyah. Kemudian kelompok kedua silakan kalian mencari informasi mengenai perkembangan peradaban di bidang budaya. Kemudian yang kelompok 3 silakan kalian mencari mengenai perkembangan peradaban di bidang politik dan militer. Nah, silakan kalian berkumpul menjadi satu kelompok untuk membahas itu. Silakan dicari di buku atau di referensi lain atau mungkin di internet. Silakan dicari. Ibu berikan waktu selama 5 menit ya. Oke, selamat mengerjakan. Oke, sudah 5 menit. Gimana? Udah selesai semua? Sudah, pintar. Oke, karena sudah selesai semua, Ibu meminta kepada kalian untuk perwakilan satu kelompok perwakilan 2 anak untuk mempresentasikan hasil dari pembahasan tadi ya. Silakan dimulai dari kelompok 1. Nah, ya, terima kasih kepada anak-anak semua. Bagus sekali penampilannya.
Ya jadi gitu ya tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah, baik di bidang sosial, di bidang budaya maupun di bidang politik dan militer. Nah, di sini Ibu akan sedikit menambahkan ya dari pemaparan dari teman-teman tadi. Yang pertama yaitu mengenai perkembangan peradaban di bidang sosial pada masa Daulah Umayyah. Nah, pada masa Daulah Umayyah ini perkembangan peradaban itu banyak sekali gitu kan. Di antaranya yang pertama itu terciptanya ketertiban kehidupan masyarakat karena udah ada peraturan dan perundang-undangan negara dan adanya lembaga penegak hukum seperti lembaga pengadilan dan juga lembaga kepolisian. Nah, kemudian yang kedua terciptanya kemakmuran dan keadilan yang merata karena pemerintah telah memberikan hak-hak dan perlindungannya kepada sesama warga. Kemudian yang ketiga ada terpeliharanya dan terjaminnya masyarakat kelas bawah seperti anak yatim, orang lumpuh, buta, dan lain sebagainya. Itu tambahan sedikit dari Ibu mengenai perkembangan sosial ya. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan budaya. Nah, ada apa saja sih di dalam atau perkembangan budayanya seperti apa ketika Daulah Umayyah itu? Nah, di antaranya bahasa Arab berkembang luas di seluruh wilayah penjuru dunia dan dijadikan sebagai bahasa internasional di samping bahasa Inggris. Kemudian mencetak uang dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian selanjutnya membangun kota Basrah dan juga kota Kufah sebagai pusat perkembangan ilmu bahasa Arab. Gitu ya. Kemudian selanjutnya di perkembangan politik dan militer. Nah, di perkembangan politik dan militer ini terbentuk 5 lembaga pemerintahan gitu. Lembaga apa saja? Lembaga politik, kemudian lembaga keuangan, kemudian lembaga tata usaha, lembaga kehakiman, dan juga lembaga ketentaraan. Nah, di samping itu juga ada sekretariat, Dewan Sekretariat Negara, itu juga ada 5. Tadi udah dijelaskan oleh teman kalian ya. Tuh. Nah, kemudian ada apa lagi, Bun? Kemudian selain itu juga memindahkan ibu kota pemerintahan Bani Umayyah dari Kufah ke Damaskus. Itu juga perkembangan dari politik militer. Kemudian ada apa lagi, Bu? Ada menyusun organisasi pemerintahan. Agar apa? Agar roda pemerintahan itu dapat berjalan lancar, seperti itu. Kemudian mengubah sistem pemerintahan yang awalnya demokrasi kepada monarki dan menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa nasional Daulah Umayyah pada saat itu. Nah, seperti itu. Sudah paham semuanya? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah paham semuanya, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan. Kira-kira kita hari ini tuh membahas apa saja sih? Ayo silakan. Ya, Mbak. Ya, silakan. Ya, benar sekali. Jadi hari ini kita itu telah membahas mengenai perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Nah, di dalam perkembangan tadi membahas ada 3 bidang. Apa saja? Bidang sosial, bidang budaya, dan juga bidang politik militer. Oke. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah paham semuanya, Ibu cukupkan sekian pertemuan pada hari ini. Untuk tugasnya silahkan kalian nanti mengerjakan soal-soal di LKS halaman 52. Nanti silahkan dikerjakan, kemudian nanti difoto, dikirim ke grup WhatsApp. Nah, nanti Ibu biar yang mencocokkan. Nah, karena sudah paham semuanya, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.